Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya perwakilan dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai review jurnal fitohormon, di mana anggota kelompok dari kelompok satu itu ada Welly Daniati, Sheila Aulia Delvi, Fadilatul Aziza, Fadila Nur Islami, Reska Sutrianti, dan Firly Hanifah. Yang pertama itu mengenai how do plants respond to cytokinin and what is their importance. Di mana cytokinin itu merupakan sekelompok molekul pemberi sinyal yang penting untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman, baik bertindak secara lokal maupun jarak jauh. Dan apa itu sitokinin? Sitokinin merupakan kelompok hormon tumbuhan yang paling banyak dipelajari. Pada tahun 1950-an, Scoop dan Miller pertama kali menemukan formula struktur sitokinin berupa 6 furfurylaminopurin, di mana senyawa ini didapatkan pada isolasi dan persiapan DNA sperma ikan herring yang mendorong pembelahan sel tanaman secara in vitro dan diberi nama kinetin. Namun, kinetin ini dibentuk secara artificial atau buatan dalam kondisi tertentu seperti ketika preparasi DNA dan tidak diketahui secara alami. Selanjutnya, 6 isopentenyl adenin atau IP, transzeatin, ciseatin, dihidrozeatin, dan topolin itu juga diidentifikasi sebagai sitokinin alami yang ada pada tumbuhan. Berikut merupakan struktur kimia dari sitokinin alami dan buatan. Selanjutnya, eh, salah satu jenis dari sitokinin alami itu ada IP dan TZ yang memainkan peran fisiologis dalam tumbuhan Arabidopsis dan banyak spesies tumbuhan lainnya karena kelimpahan relatif lebih tinggi dan afinitasnya terhadap reseptor. Nah, pada diagram di samping ini diketahui bahwa pada tanaman Arabidopsis itu ditemukan paling banyak sitokinin alaminya itu adalah TZ dan juga IP. Namun pada beberapa tanaman, termasuk seperti tanaman utama jagung dan padi, itu mengandung lebih banyak CZ dan konjugatnya sebagai spesies sitokinin yang paling melimpah. Nah, eh, jadi dapat diasumsikan bahwa peran sentral dalam sitokinin ini itu masih belum sepenuhnya dijelaskan. Nah, sitokinin itu mencakup berbagai bahan kimia, namun sitokinin alami umumnya mengandung bagian dari adenin dan modifikasi rantai samping pada posisi adenin N ke-6. Dan sitokinin alami serta buatan itu dikenali oleh reseptor sitokinin umum. Selanjutnya, sitokinin itu awalnya didefinisikan sebagai bahan kimia yang menginduksi proliferasi sel dan juga memicu diferensiasi kalus hingga menjadi tunas ketika diaplikasikan dengan auksin. Namun, kini diketahui bahwa sitokinin ini memainkan peran kunci dalam banyak aspek pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Misalnya seperti embriogenesis, pemeliharaan meristem akar dan pucuk, serta perkembangan jaringan pengangkut. Mereka juga memodulasi pemanjaan akar, jumlah akar lateral, pembentukan bintil akar, dan dominasi apikal sebagai respon terhadap rangsangan lingkungan. Dengan demikian, sitokinin itu merupakan molekul pemberi sinyal yang sangat penting untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan pada hidup tanaman. Nah, untuk eh, konsentrasi sitokinin yang telah diteliti sebelumnya berdasarkan analisis apa sih? Hmm. 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 Jadi,
Jadi berdasarkan analisis spektrometri massa konsentrasi sitokinin, umumnya itu bernilai dari 0,1 hingga 10 pikomol per gram berat segar. Dan dapat diperkirakan bahwa konsentrasi sitokinin pada in vivo berada pada tingkat yang rendah, yaitu pada tingkat nanomolar, serta konsentrasi tersebut dapat bervariasi antara organ dan kondisi pertumbuhan yang berbeda juga. Khususnya jika sitokinin ini tidak terdistribusi secara merata di organ, baik pada tingkat jaringan atau sel, konsentrasi lokalnya itu bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Afinitas dari reseptor sitokinin terhadap ligannya itu adalah sekitar 1-40 mikromolar yang akan membuat perkiraan konsentrasi nanomolar sitokinin itu relevan secara fisiologis. Nah, how do plants sense cytokinins? Jadi sitokinin itu akan memicu respon fisiologis melalui ekspresi gen, di mana terdapat salah satu sistem bernama two component system yang digunakan untuk transduksi sinyal sitokinin ke gen target. TCS ini biasanya terdiri dari histidin kinase sensorik dan pengatur respon, di mana pertama kali ditemukan pada prokariot dan berfungsi untuk melihat respon terhadap rangsangan lingkungan. Saat ini TCS itu pada TCS didapatkan tiga komponen dari protein dalam Arabidopsis. Yang pertama itu ada 3 histidin kinase, AHKS, AHK2, dan AHK3, 5 protein fosfotransfer yang mengandung histidin juga, dan 8 tipe B respon regulator. Nah, selanjutnya pada sistem two komponen sistem ini memiliki tahapan. Yang pertama itu AHK akan mengalami autofosforilasi sebagai respon terhadap sitokinin, dan gugus fosforilnya itu akan ditransfer ke ARR tipe B melalui AHP. Dan ARR tipe B-nya itu akan terfosforilasi lagi dengan berikatan dengan DNA target dan menginduksi ekspresi sekumpulan gen yang terlibat dalam respon primer sitokinin. Stabilitas ARR tipe A itu akan menekan sinyal sitokinin TCS dan akan dikontrol melalui proteolisis oleh proteasom 26S dalam loop umpan balik. Nah, ekspresi AHP6 ini akan menghambat fototransfer antara AHK dan AHP kanonik, di mana yang dimaksud dengan kanonik ini merupakan penekanan ditekan oleh sitokinin. Nah, pada gambar itu panah merah menunjukkan adanya fosfotransfer, dan pada panah biru itu akan menunjukkan regulasi positif dan negatif. Selanjutnya, AHK adalah reseptor sitokinin terlokalisasi membran yang terdiri dari 3 domain, yaitu CHAS, histidin kinase, dan receiver. Pengikatan sitokinin ke domain AHK CHASE ini akan memicu autofosforilasi residu histidin di domain histidin kinase, dan juga gugus fosforilasi ditransfer secara internal ke residu ASP di domain penerimanya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa respon sitokinin terlokalisasi di membran plasma dan retikulum endoplasma. Nah, bagaimana cara TCS itu memodulasi pada sinyal flux? Nah, sitokinin itu akan mendorong degradasi ARR2 melalui proteasom 26S dan menstabilkan ARR1 dengan mencegah degradasi oleh proteasom 26S. Nah, protein KMDS atau protein F-box itu akan terlibat dalam degradasi ARR1, ARR2, dan ARR12, namun mekanismenya itu masih belum ditemukan. Homolog AHP6 itu akan berinteraksi dengan AHK yang menunjukkan bahwa AHP6 itu akan menghambat respon sitokinin melalui persaingan dengan AHP kanokik, di mana sitokinin itu akan menekan ekspresi AHP6 yang menunjukkan peningkatan flux sinyal sitokinin sebagai bagian yang dimediasi oleh penurunan regulasi AHP6. Selanjutnya, nah, bagaimana sitokinin itu diproduksi pada tumbuhan? Nah, ini merupakan biosintesis dari sitokinin alami yang berupa IP dan TZ pada jalur metabolisme tumbuhan Arabidopsis. Nah, pada
Gambar di samping itu menjelaskan bahwa terjadinya keseimbangan antara biosintesis dan katabolisme. Biosintesis sitokinin itu diatur oleh 3 enzim kunci. Yang pertama itu ada IPT atau adenin fosfat isopentenyl transferase, dimetilalil di fosfat atau DMAPP, dan juga nukleotida adenin. Biosintesis sitokinin diatur melalui gen IPT oleh berbagai rangsangan lingkungan internal dan eksternal seperti sumber nitrogen dan fitohormon lainnya. Untuk katabolisme sitokinin itu bersifat irreversibel dengan mendegradasi sitokinin dengan membelah rantai samping isoprenoid yang tak jenuh dan akan menghasilkan pembentukan adenin dan aldehida yang sesuai. Selain itu juga ada glikosilasi sitokinin yang memainkan peran penting dalam modulasi aktivitas sitokinin. Lalu juga karena stabilitas biologisnya, glukosida yang ada pada rantai biosintesis ini akan eh, menjadi komponen turunan sitokinin yang paling melimpah, membentuk 80% atau lebih dari total senyawa terkait sitokinin pada tanaman. Selain itu juga ada robisidasi atau ribotidasi oleh enzim jalur penyelamatan purin yang berkontribusi pada siklus sitokinin. Dengan demikian, homeostasis aktivitas sitokinin itu akan dipertahankan oleh beberapa sistem metabolisme. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila Nur. Baik, terima kasih kepada moderator. Dan selanjutnya itu are cytokinin produced in plants. Nah, jadi sitokinin itu banyak diproduksi pada jaringan meristem, yaitu di ujung akar, puncak tunas, kambium, dan organ yang belum matang. Nah, pada awalnya diperkirakan bahwa sitokinin disintesis dalam jaringan yang terbatas. Namun, penelitian terbaru ditemukan 7 gen IPT, IPT1 dan IPT3 sampai IPT8, nah, 2 gen CP735A, kemudian ada 7 gen log fungsional dan 7 gen CKX di Arabidopsis. Nah, khususnya di IPT3 diekspresikan dalam floem di kedua akar dan organ udara, yang menunjukkan bahwa prekursor sitokinin tipe IP itu dapat disintesis dalam berbagai bagian tanaman. Nah, ini merupakan gambaran di mana sitokinin itu diproduksi di tumbuhan, yaitu di bagian meristem muda. Lanjut, how important are locally produced cytokinin for plant development? Nah, jadi pentingnya aksi lokal sitokinin paling baik ditandai dengan peran mereka dalam pemeliharaan meristem apikal pucuk dan perkembangan pembuluh vaskular akar. Nah, pada Oryza sativa atau baras, itu mutasi log tunggal memberikan pengurangan ukuran meristem apikal tunas dan perkembangan organ bunga yang abnormal. Nah, mutasi log 7 tunggal itu menyebabkan pengurangan ukuran meristem apikal tunas. Nah, dengan demikian, hilangnya fungsi gen log tertentu yang diekspresikan dalam situs spesifik ini tidak sepenuhnya dilengkapi oleh gen log lain yang diekspresikan di bagian lain dari tanaman. Dan fakta-fakta ini menunjukkan bahwa pemeliharaan aktivitas meristem apikal tunas itu memerlukan aktivitas sitokinin spesifik lokasi. Nah, untuk mempertahankan meristem apikal tembak perlu untuk menyalurkan sinyal sitokinin ke pusat pengorganisasian. Nah, dalam meristem apikal tunas, sitokinin aktif diproduksi di lapisan L1 oleh log 4 dan di zona tengah oleh log 7. Nah, pusat pengorganisasian dan meristem tulang rusuk responsif terhadap sitokinin melalui AHK4, ada Wol1, CRS1. Nah, sitokinin endogen mengaktifkan pensinyalan sitokinin hanya di pusat floem. Sitokin aktivasi log 4 dan log 3 dan log 4 itu secara khusus diekspresikan dalam sel protoksilem. Sedangkan sitokinin persepsi AHK4, Wol1 atau CR1 diekspresikan dalam prokambium. Nah, analisis menggunakan gen penanda untuk respon sitokinin mengungkapkan bahwa sel prokambium yang berdekatan dengan protoksilem itu merespon sitokinin lebih kuat daripada sel prokambium yang jauh. Nah, pentingnya aktivasi lokal sitokinin juga ditunjukkan pada tahap awal perkembangan pembuluh dari akar. Nah, dalam pembuluh ujung akar yang terdiri dari prokambium, protoksilem, metaxilem, dalam protoksilem itu menentukan sel persepsi sitokinin dalam prokambium. Nah, karena sitokinin menghambat diferensiasi prokambium ke protoksilem,
Nah, peraturan ini mungkin diperlukan untuk posisi yang tepat dari sel-sel tersebut selama perkembangan dari vaskular akar. Nah, morfogenesis akar abnormal pada log 3, log 4, log 7, atau tripomutan mungkin karena berkurangnya kadar sitokinin yang aktif. Kemudian ekspresi log 3 di bawah promotor spesifik sel precursor silem itu menyelamatkan dari fenotip ini. Namun ekspresi ektopik dari log 3 di floem di mana sitokinin diangkut secara sistematik. Nah, oleh karena itu disarankan bahwa sitokinin yang disintesis secara lokal diperlukan untuk morfogenesis akar. Kemudian lanjut, how important are distantly translocated cytokinin for plant growth and development? Nah, secara umum, sinyal jarak jauh ditranslokasikan melalui xilem dan floem. Nah, dua saluran utama untuk transfer material dalam vaskular tanaman. Sitokinin didistribusikan secara tidak merata, seperti sitokinin tipe TZ lebih banyak ditemukan dalam cairan xilem dibandingkan dengan tipe IP, dan sebaliknya dalam floem. Nah, eksperimen pencangkokan mendukung pentingnya sitokinin sebagai sinyal yang jarak jauh. Pencangkokan timbal balik antara mutan Arabidopsis dan tipe liar itu menyelamatkan fenotip kekurangan pertumbuhan pada pucuk dan akar dengan pemulihan kandungan sitokinnya, yang menunjukkan peran sitokinin yang berasal dari akar pada pucuk dan sebaliknya. Nah, eksperimen pencangkokan juga menunjukkan pentingnya TZ yang berasal dari akar untuk pertumbuhan pucuk normal. Ketika pucuk mutan ganda dicangkokkan ke batang tipe liar, fenotip pucuk dikomplementasi dengan pemulihan kandungan sitokinin tipe TZ, menunjukkan bahwa modulasi rantai samping sitokinin memiliki peran khusus dalam translokasi jarak jauh untuk regulasi pertumbuhan pucuk. Peran sitokinin yang berasal dari pucuk melalui floem dapat berpartisipasi dalam perkembangan normal vaskular akar dalam koordinasi dengan sitokinin yang diproduksi secara lokal. Nah, selain itu, sitokinin yang berasal dari pucuk berfungsi sebagai sinyal penekan modulasi. Studi telah menunjukkan bahwa baik cairan xilem maupun floem itu mengandung sejumlah besar ribonukleosida sitokinin, di mana ribonukleosida sitokinin ditranslokasikan melalui vaskulator. Misalnya, how is long distance translocation of cytokinin regulate? Jadi, subfamili transporter ATP banding kaset G14 diidentifikasi sebagai gen kunci untuk translokasi sitokinin dari akar ke pucuk yang tepat. Nah, pada ABCG14, kandungan sitokinin tipe TZ itu sangat berkurang dalam cairan xilem dan fenotip kardial. ABCG14 diselamatkan pada tanaman yang dicangkokkan antara pucuk ABCG14 dan batang akar tipe liar. Ini menunjukkan bahwa ABCG14 adalah gen esensial untuk translokasi sitokinin dari akar ke pucuk. Nah, kemudian substrat ABCG14 belum diidentifikasi karena sifat biokimianya yang belum dikarakteristik dengan baik. Nah, dalam studi in vitro, permease poin 1 dan 2 dan transporter nukleosida ekilibrasi terlibat dalam transportasi sitokinin. Namun, fungsi mereka dalam tanaman, terutama dalam translokasi jarak jauh sitokinin, masih kurang dipahami. Lanjut, what determine the effect of cytokinin action? Jadi, regulasi spasial ekspresi log merupakan salah satu faktor penentu yang menentukan lokasi fungsional. Nah, baru-baru ini sebuah mekanisme untuk ekspresi spesifik lokasi gen log telah dilaporkan dalam perkembangan bunga di Arabidopsis. Nah, dalam mutan AP-thala1 atau AP1, faktor transkripsi matchbox organ bunga abnormal itu telah diamati. Nah, AP1 itu secara langsung menekan ekspresi dari log1, dan mungkin di sepal yang diekspresinya cukup tinggi. Nah, represi dari log1 di bawah kendali promotor AP1 sebagian menyelamatkan fenotip dari AP1 yang menunjukkan bahwa represi log1 spesifik sepal itu diperlukan untuk perkembangan bunga normal. Penelitian terbaru juga mengungkapkan pentingnya fungsi sitokin oksidasi atau dehidrogenase sebagai pelemahan metabolik kerja sitokinin lokal. Nah, hilangnya fungsi mutan gen CKX spesifik pada padi dan Arabidopsis yang diekspresikan dalam meristem reproduksi menyebabkan peningkatan kadar sitokinin, menyebabkan ukuran meristem lebih besar dan peningkatan jumlah organ reproduksi. Dengan jelas menunjukkan bahwa CKX itu menyempurnakan tingkat sitokinin aktif di tempat ekspresi. Lanjut, what interaction occur between cytokinin and other phytohormone?
Jadi interaksi antara sitokinin dan auksin adalah salah satu kasus interaksi hormon-hormon yang paling terkenal. Nah, studi terbaru menjelaskan pentingnya interaksi sitokinin dengan auksin untuk pergerakan auksin dan spesifikasi tempat kerja sitokinin dalam perkembangan pembuluh vaskular akar. Nah, pensinyalan sitokinin di prokambium itu mengatur ekspresi PIN, family of auxin effervescens, dan mendorong distribusinya di membran plasma dari antiklinal ke periklinal. Nah, distribusi bisimetris dari saluran PIN pada dasarnya mentranslokasi auksin ke protoksilin melalui prokambium. Nah, kandidat lain untuk mengontrol fungsi sitokinin adalah dari protein AHK. Promotor AHK, analisis gen reporter mengungkapkan bahwa reseptor sitokinin diekspresikan di berbagai jaringan tanaman. Tetapi AHK3 itu lebih disukai diekspresikan di organ udara seperti daun roset, AHK4, WOL1, atau CRE1 diekspresikan di akar. Sedangkan untuk AHK2 itu diekspresikan di bagian akar. Nah, menariknya dilaporkan bahwa afinitasnya terhadap ligan itu berbeda. AHK2 dan AHK4 itu berikatan dengan afinitas yang sama terhadap TZ dan juga IP, sedangkan AHK3 memiliki afinitas yang lebih kecil terhadap IP dibandingkan dengan TZ. Nah, dengan demikian diharapkan TZ itu berperan besar sebagai sitokinin pada tunas. Nah, auksin dirasakan di protoksilem dan menginduksi lonesome highway dan target of monopteros 5 atau TMO5. Nah, mereka secara langsung menginduksi LOX3 dan LOX4 yang mengaktifkan sitokinin dan AHP6 yang menghambat respon sitokinin pada protoksilem. LOX3 dan LOX4 yang diinduksi auksin dalam protoksilem memberikan sitokinin ke prokambium yang berdekatan untuk perkembangan pembuluh akar yang tepat, sementara AHP6 yang diinduksi itu akan menghambat respon dari sitokinin. Selanjutnya, what is the important question for the future? Nah, jadi sitokinin secara positif mengatur sifat-sifat pertanian yang penting seperti ukuran butir dan biomasa, namun juga mendorong fenotip yang tidak menguntungkan seperti penghambatan pemanjangan akar. Nah, oleh karena itu, regulasi sitokinin spatiotemporal itu diperlukan agar organ tertentu dapat berfungsi dengan baik. Nah, untuk memanfaatkan aksi sitokinin dengan lebih baik, guna meningkatkan sifat-sifat menguntungkan tanaman, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi temporalnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.